Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala sidqi wal wafa ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlishan lillah, sahihan fasihan balighan bainan nafi'an li wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami dalam kajian Kitab Adab Al-Alim, Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, seperti dengan menuntut ilmu, membaca Al-Quran, sholat 5 waktu tepat waktu, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, apalagi ini bulan Muharram. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit mengulas tentang upah mengajarkan Al-Quran. Di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, musannif berkata, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bi umulihi fid dharaini amin. Wa amma akhdul ujrati ala ta'limil Qur'an faqad ikhtalafa ulama fihi. Adapun upah, mengambil upah dalam mengajarkan Al-Qur'an, maka ulama berbeda pendapat. Jadi ketika kita mengambil upah atas mengajarkan Al-Qur'an, maka ulama berbeda pendapat. Fakal Imam Abu Sulaiman Al-Khutabi man akhdul ujrati alaihi min jama'atin ulama min Az-Zuhri wa Abu Hanifah. Maka Imam Abu Sulaiman Al-Khutabi, kemudian juga Imam Az-Zuhri dan beberapa ulama kalangan Abu Hanifah, madhab Abu Hanifah, itu melarang mengambil ujroh, mengambil upah atas mengajarkan Al-Quran. Karena menurut mereka mengajarkan Al-Quran itu sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita sholat. Kita sholat minta upah. Enggak kan? Artinya kita sholat lillahi ta'ala. Adapun nanti pahalanya kan akan diberikan oleh Allah ketika nanti kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jadi pertama itu melarang. Nggak boleh yang mengajarkan Al-Quran minta upah, minta bayaran. Akan tapi di sini wa an jama'atin annahu yajuzu illam yastaratuhu. Dan yang kedua memperbolehkan dengan syarat, yaitu tidak ada syarat atau tidak ditarif lah, ya. Tidak ditarif. Jadi ketika mengajar Al-Quran itu tidak ditarif. Mengajarkan Al-Quran atau kursus membaca Al-Quran 1 jam 300.000, nah nggak seperti itu, ya. Nah ini. Nah, seperti siapa? Wa qala Hasan Al-Basri wa Sya'bi wa Ibnu Sirin wa dzaba Atha wa Malik wa Syafi'i wa akharuna ila jawaziha in syarat syarituhu wasta'jirhu ijaratun sahihatun. Artinya boleh sebagaimana diungkapkan oleh Imam Hasan Al-Basri, As-Sya'bi, Ibnu Sirin, kemudian juga pendapat Imam Atha, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan pendapat dari madhab Imam Malik dan Syafi'i itu tadi ya, tidak ditarif. Jadi syaratnya boleh tapi tidak ditarif. Artinya keikhlasan dari seorang pemberi. Ya, jadi keikhlasan dari seorang pemberi yang akan menyuruh mengajarkan Al-Quran tersebut. Jadi ketika kita mengajarkan Al-Quran ini ya lillahi ta'ala memang. Tapi ketika meminta upah, yaitu seikhlas yang diberi. Nah, gitu ya. Teringat hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan upah ini ada sebuah kisah dari seorang sahabat, yaitu sahabat Sa'id Al-Khudri. Suatu ketika sahabat Sa'id Al-Khudri membawa rombongan. Kemudian mereka sudah beberapa hari dalam perjalanan, akhirnya singgah di perkampungan. Akan tetapi ketika sampai ke perkampungan tersebut, mereka tidak dipersilakan untuk masuk. Artinya mereka hanya menunggu di perbatasan saja. Ketika itu di perkampungan tersebut ada pemimpin kampung mungkin ya kalau sekarang itu. Atau dulu tuh ketua kabilah mungkin ya.
Ternyata ketua kabilah ini, ada sebagian hadis mengatakan itu digigit ular, ada yang mengatakan digigit kalajengking. Ya. Digigit ular, kemudian kesakitan. Nah, penduduk di situ teringat dengan seseorang yang tadi meminta untuk bermalam, yaitu sahabat Said Al-Khudri. Kemudian mereka bergegas memohon pertolongan. Bagaimana ini? Pemimpin kami ini digigit ular, ada yang bisa menyembuhkan nggak? Lalu kata Said Al-Khudri, kami akan menyembuhkan, tapi beri kami dulu upah 40 ekor kambing. Ya sudah, kita sepakat. Akhirnya Said Al-Khudri ini membacakan surah Al-Fatihah, ya. Kemudian air liurnya ditempelkan kepada yang sakit, sebagaimana pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan akhirnya si pemimpin kampung tersebut, kabilah tersebut sembuh. Nah, ketika mau diberi 40 kambing, mereka mengatakan, oh jangan dong. Kami jangan diterima dulu. Kenapa? Karena ini masih belum jelas halal apa haram ini kita meminta seperti ini. Akhirnya sahabat Said Al-Khudri ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami gini. Oh gitu ya. Terus gimana? Ya kami diberi minta upah seperti ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Inna haqqu ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang kalian ambil atau upah yang kalian ambil dari membaca Al-Quran itu lebih berhak kalian menerima. Dari situlah mereka mengambil upah 40 kambing tersebut. Nah, hadis ini dipakai untuk kebolehan mengambil upah. Jadi seorang menerima upah mengajarkan Al-Quran. Jadi hadis di situ tadi yang disampaikan oleh Rasulullah berkaitan dengan cerita dari Said Al-Khudri ini menjadi sebuah dalil diperbolehkannya menerima upah ketika kita mengajarkan Al-Quran. Tapi ingat ya, jangan ditarif. Apalagi aji mumpung. Wah, sekarang banyak orang yang ingin belajar Al-Quran. Banyak orang yang mungkin ingin hafal Al-Quran. Akhirnya kita pasang tarif tinggi. Nggak seperti itu. Tidak seperti itu. Bahkan ketika kita mengajar, yang diajarkan itu memang orang tidak mampu, justru kita yang harus memberi. Ketika dia rumahnya jauh, kemudian kalau bolak-balik itu memakan biaya, kita yang harus memberikan. Nah ini berkaitan dengan upah. Lalu kenapa sih para ulama yang memperbolehkan menerima upah itu, apa sih alasan mereka sebenarnya? Ada beberapa alasan yang dikaitkan dengan kebolehan menerima upah ini adalah yang pertama, pendapat mereka memperbolehkan yaitu alasannya yang pertama, ketika hafalan Al-Quran bisa dijadikan mahar. Waduh, sekarang kan banyak tuh ya yang menikah. Maharnya apa? Maharnya membaca surah Al-Waqi'ah dan emas 100 gram. Masya Allah. Dibacakan di situ hafalannya tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadzibah. Masya Allah itu ya. Bahkan ada yang sampai 30 juz dibacakan. Nah itu kan boleh. Nah dari situ ketika hafalan Quran bisa dijadikan mahar, maka ketika kita menerima upah atas mengajarkan Al-Quran itu juga diperbolehkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa upah yang diberikan itu bukan atas upah ilmu yang telah diajarkan, bukan, tetapi sebagai bentuk penghormatan seseorang, ya, bentuk terima kasih seseorang telah mengajarkan membaca Al-Quran. Jadi apa? Penghormatan, rasa takdim. Nah ini orang yang kadang nggak ngerti. Punten, mohon maaf ini kita bilang saja. Hari les matematika bisa 500.000, hari datangin guru Quran cuma 100.000. Di mana penghormatannya ya? Sedangkan nanti di yaumil qiyamah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bahwa bacalah Al-Quran oleh kalian karena sesungguhnya Al-Quran nanti di hari kiamat akan menjadi penolong buat para pembacanya. Yang bagaimana kita mau bisa baca Quran kalau kita nggak belajar? Dan ketika kita belajar kan harus ada gurunya. Nah gurunya datang ke sini misalkan. Nah jangan kalau kita
Kalau untuk dunia berani bayar berapapun, tetapi ketika mendatangkan orang untuk mengajarkan Al-Quran seadanya, jangan seperti itu. Kan tadi dijelaskan, penghormatan sudah jelas kok. Sudah jelas. Bahkan pendiri kami, pendiri Yayasan As-Salam, Habib Utsman bin Husain Al-Idrus, ketika ada orang penghafal Al-Quran itu, Masya Allah, disuruh menginap di hotel yang berbintang, diberi ongkos segala macam. Bentuk penghormatan itu. Nah, orang yang mengajarkan Quran itu kan bukan hanya di dunia loh, tapi sampai ke akhirat. Mahal bro. Masa ya, kita lihatlah ketika orang-orang yang, saya yakin ketika orang mengajarkan Al-Quran rata-rata lillahi ta'ala kok, insya Allah. Tidak ada dalam pemikirannya untuk dibayar berapapun. Tapi kita sebagai orang yang ingin mendapatkan keberkahan Al-Quran dan berterima kasih atas mengajarkan Al-Quran, itu kan rasa terima kasih kita seperti apa. Ya, atau minimal sama tuh. Kalau yang les matematika 500.000, lah yang dilesin Quran juga 500.000 sebagai wujud penghormatan. Bukan materialistis, bukan, tapi terkadang kita tidak adil gitu. Ya. Namanya adil. Namanya wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ketika dunia dan akhirat harus seimbang kan? Fa inna dunya balagun ilal akhirah. Artinya ketika di dunia kita mengejar mati-matian, kenapa di akhirat kok hanya sekedarnya saja? Nah, inilah. Jadi yang kedua tadi apa? Bentuk penghormatan. Kemudian yang ketiga, kenapa ulama memperbolehkan? Karena dikhawatirkan nanti kalau tidak kan yang mengajarkan Quran juga terkadang kan punya keluarga. Kalaupun nanti misalkan tidak diberi upah, dikhawatirkan nanti tidak ada lagi yang mau mengajarkan Al-Quran di situ. Kebayang nanti kalau ada orang yang nggak mau mengajarkan Al-Quran, bagaimana kita mendapatkan syafaat kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran? Tenang. Kan ada itu, baca Al-Quran mah bisa dilatenkan. Jadi bacanya baca laten. Alhamdulillah, sudah ada latennya di situ. Buat apa? Ya. Orang yang kadang di luar Islam saja mau kok menghafalkan Al-Quran. Mereka mati-matian kok ingin mencari kelemahan Al-Quran, yang pada nyatanya mereka akhirnya masuk Islam dan mereka sadar mereka menghafal Quran. Ini orang Islam sendiri malas membaca Al-Quran. Bagaimana itu? Malu udah tua. Mumpung belum meninggal. Sok datangkan siapa guru. Dikhawatirkan yang ketiga. Kemudian yang keempat, dikhawatirkan juga ketika tidak ada orang yang mengajarkan Al-Quran, maka tidak ada orang yang lagi ingin menggali Al-Quran, memperdalam Al-Quran, ya, menghidupkan Al-Quran, karena nggak ada orang yang ngajar. Gimana? Kebayang nanti anak-anak kecil kita bukan baca Quran, tapi nyanyi semua. Aduh, nyanyinya sayang-sayangan. Aduh, Masya Allah ya. Nah, ini kan yang keempat. Kemudian yang kelima, ketika diperbolehkan untuk menerima upah dalam mengajarkan Al-Quran, karena memang ketika kita lihat ya, ada beberapa contoh yang melarang menerima upah. Ya, ini juga di sini di dalam kitab ini ada Iqra'ul Qur'ana wala ta'kulu bi wala tajm. Baca Al-Quran, jangan mencari makan darinya gitu kan. Nah, ini artinya apa? Artinya ya kita harus memperdalam juga. Yang dimaksud tidak mencari makan di situ apa? Jadi jangan menjadikan sumber penghasilan satu-satunya. Artinya jangan sampai dari situ, tidak gitu ya. Akhirnya kan nanti ditarif segala macam. Kemudian yang selanjutnya diperbolehkan karena memang Ibnu Sirin, kemudian juga Imam Hasan Al-Basri, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Atha memperbolehkan. Dengan catatan tadi, tidak ditarif. Nah, mudah-mudahan dengan kita bisa memahami bahwa ketika kita mengajarkan Al-Quran, terutama bagi orang-orang yang mengajar Al-Quran, ya silakan, mereka mau terima. Tetapi sekali lagi, jangan sampai ditarif. Ketika kita mengajarkan Al-Quran, ya bilang saja, Pak, berapa Pak sebulannya? Mangga Bu, seikhlasnya saja dari ibu atau bapak gitu ya. Bismillah, insya Allah ketika kita lillahi ta'ala mengajarkan Al-Quran, toh
kita akan mendapatkan keberkahan Al-Quran. Sama ketika orang yang belajar mempelajari Al-Quran juga akan sama mendapatkan keberkahan. Sebagaimana hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, sebaik-baiknya orang adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengamalkan isi Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita buktikan semangat dan giroh kita untuk mempelajari Al-Quran. Bagi yang sekarang belum bisa baca Quran, masih ada kesempatan. Masih banyak guru-guru Al-Quran. Di As-Salam ada TPQ As-Salam. Sok, belajar. Guru-guru TPQ As-Salam banyak. Mau silakan, hubungi. Ya. Banyak sekarang. Atau guru-guru Al-Quran di sekitar rumah kan banyak. Kenapa harus malu? Ya. Jadi jangan malu kalau nggak bisa. Jangan, saya mah malu. Kalau nggak bisa matematika, nggak bisa ini malu. Tapi kalau nggak bisa baca Quran nggak malu. Itu terbalik, cuy. Harusnya ketika gak bisa baca Quran malu. Kenapa? Di KTP kita kan Islam. Terus Al-Quran itu apa? Kitabullah. Kitabnya Allah. Bahkan kan kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Kepada Al-Quran. Bagaimana mungkin kita mau beriman kita gak bisa baca? Bagaimana ngerti? Kan seperti itu logika berpikirnya ya. Yuk kita sama-sama semangat ya. Nah ketika mendatangkan ustaz, ngobrol, jamu segala macam. Insya Allah mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Hadirin rahimakumullah dimanapun Anda berada, mungkin itu hanya sekilas bahasan tentang upah dari mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan bukan dari upahnya yang kita titik beratkan, tapi bagaimana kita memberikan penghormatan kepada orang yang telah mengajarkan Al-Quran kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.